warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tentitia Kartika dari tingkat 2B di 3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur bagan dari PT Geojekin Indonesia yang merupakan tugas dari bisnis dan kewirausahaan. Bagan perusahaan PT Geo Ojekin Indonesia. Pengertian dan tugas masing-masing jabatan. 1. Rapat umum, pemegang saham atau RUPS. Kekuasaan yang dimiliki oleh rapat umum pemegang saham berada dalam suatu kasta yang paling tinggi daripada direksi, bahkan dewan komisaris tersebut. 2. Dewan komisaris. Sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur Perseroan Terbatas atau PT. Yang ketiga yaitu komite audit. Komite yang dibentuk untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Yang keempat, dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. 5. Direktur Utama atau CEO, Chief Executive Officer, adalah jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan, institut, atau organisasi. Yang keenam yaitu Direktur Operasional, direktur yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan operasional yang ada di dalam perusahaan, seperti proses perencanaan hingga pelaksanaan operasional. Yang ketujuh, Direktur Keuangan. Direktur yang memiliki tugas tidak jauh berbeda dengan direktur lainnya. Hanya saja lingkup tugasnya seputar keuangan perusahaan. Yang kedelapan yaitu Direktur Personalia. Direktur yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar, di mana tugasnya adalah mengatur dan mengelola seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Yang kesembilan ada Corporate Secretary. Mereka yang memimpin dalam proses pengolahan evaluasi dewan. Yang ke-10, internal audit, yaitu pemeriksaan yang dikerjakan oleh mereka yang berasal dari bagian audit internal perusahaan untuk memeriksa catatan akuntansi dan keuangan perusahaan, termasuk ketataan perusahaan dalam menjalankan manajemen yang berlaku. Yang ke-11 yaitu general manager, atau manajer yang memiliki semua tanggung jawab semua pejabat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ke-12, kepala bagian produksi adalah sebuah posisi yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang berkaitan dengan produksi dari sebuah perusahaan. Yang ke-13, marketing manager adalah salah satu jabatan struktural di sebuah tim marketing perusahaan. Yang ke-14 yaitu head of marketing manager. Ini adalah pemimpin sebuah kampanye pemasaran perusahaan dan mengatur semua strategi pemasaran yang akan dibuat. Yang ke-15 yaitu finance manager, memiliki tugas utama yaitu bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Yang ke-16 yaitu staff, atau orang yang bertugas untuk membantu agar bisnis tetap berjalan lancar. Yang ke-17 itu ada security. Itu merupakan orang yang melakukan pengamanan aset di tempat dia bekerja. Yang ke-18, administrasi. Administrasi sebenarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin, baik itu pencatatan maupun penyusunan sebuah data, dan juga informasi dengan maksud agar mudah dalam mencarinya dan saling kaitan dengan satu yang lain. Yang ke-19 yaitu driver. Driver adalah software yang memiliki tugas mengontrol hardware yang terpasang di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS, aplikasi lain atau perangkat lain. Yang ke-20 atau yang terakhir adalah office boy atau girls. Office boy ini berasal dari bahasa Inggris. Office memiliki arti kantor, sedangkan boy ini sendiri bisa diartikan sebagai pemuda atau laki-laki. Berikut investasi jangka pendek dari perusahaan tersebut. Manajer pasar dengan tepat memberikan kepuasan terhadap layanan Geojekin Indonesia yang berkualitas, memberi diskon dan promo awal untuk memberi ketertarikan kepada konsumen, sekaligus menjadi sarana promosi yang baik untuk target marketing perusahaan.
membuat iklan kreatif, sehingga para investor tertarik berinvestasi ke perusahaan dan konsumen tertarik menggunakan jasa geojacking Indonesia, memperkuat aplikasi secara online dan melakukan target pasar offline. Sedangkan jangka panjang untuk investasi dari perusahaan tersebut adalah pengembangan layanan adalah hal terpenting agar semua berkelanjutan dan kepuasan yang meningkat, sehingga perusahaan akan mengembangkan layanan dari berbagai sektor, seperti makanan, minuman, industri, perfilman, dan lain-lain. Penguatan produk yang paling diminati konsumen, fokus melakukan ekspansi secara internasional dan menargetkan nilai transaksi dari pasar internasional bisa dengan transaksi di Indonesia.